Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Alvarez. Saya dengan NIM D1041211025. Saya di sini akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Matematika Dasar 2 yang diampu oleh Ibu Anggi Sri Murdianti Sukamto. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral tak tentu. Mari kita simak pembahasannya. Baik, halo semuanya. Balik lagi sama saya Rizky Alvarez. Di sini kita akan langsung masuk saja ke integral tak tentu ya. Apa sih itu integral gitu ya? Integral adalah sebuah konsep penyembelahan secara berkesinambungan dalam matematika. Integral dan inversnya, diferensiasi, adalah operasi utama dalam kalkulus. Materi sebelumnya kita telah mempelajari turunannya. Turunan ini adalah kebalikan dari integral. Integral ini adalah kebalikan dari turunan. Katakan itu apa namanya? Turunan itu kan fx sama dengan f aksen x gitu ya. Nah, yang tidak diketahui dari turunan itu adalah f aksen x-nya, yaitu di mana f aksen x itu adalah integral. Fx-nya itu adalah si turunan tersebut. Fx ke f aksen x itu adalah turunan, dan kebalikannya, f aksen x ke fx adalah integral. Di sini kita akan membahas tentang integral tak tentu. Integral tak tentu adalah sebuah proses untuk menentukan bentuk umum dari turunan dari suatu fungsi yang diberikan. Jika fx turunan dari fx, maka integral fx dx sama dengan fx plus c, maka disebut integral tak tentu. Dengan C suatu konstanta sembarang. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke rumusnya. Rumus integral tentu secara dasar memiliki dua rumus. Yang pertama adalah integral AX pangkat N dx sama dengan A dibagi N plus 1 X pangkat N plus 1 tambah C. Ini punya syarat gitu untuk memakai rumus yang di atas, yaitu adalah asal n-nya tidak sama dengan minus 1. Nah, sedangkan rumus yang kedua adalah integral a dibagi x dx sama dengan integral ax min 1. Maka jawabannya adalah a ln x plus c, yang dimana itu adalah n-nya untuk memakai yang ini minus 1. Di sini saya akan menjelaskan dikit ya bagaimana cara pengoperasiannya. Di sini untuk memakai rumus yang pertama tadi, yang ini ya, kita langsung masuk saja ke sini. Integral 3x pangkat 5 dx sama dengan a-nya berapa? A-nya nih 3 per n plus 1, yang dimana n-nya adalah 5 plus 1, 6, 3 per 6 X pangkat 6 plus C, yang bisa disederhanakan menjadi 1 per 2 X pangkat 6 plus C. Di sini kita bisa langsung masuk saja ke rumus satunya, yang lain ya. Enggak, kita masih pakai rumus yang itu dulu. Integral soal yang berikutnya ini ya. Integral 4x pangkat 2 plus 5x dx sama dengan, yaitu 4 di sini 4 per 3 x pangkat 3, karena x ini dipisahin aja gitu loh. X-nya 2 ya udah ditambahin 1, n-nya 2 plus 1 3, 4 per 3 x pangkat 3, dan di sini pangkatnya 1 ya, ditambahin 1 yaitu 2, 5 per 2 X pangkat 2 plus C. Di sini kelar. Nah, di sini yang rada dulu. Integral 2 akar X pangkat 1 X dx, yang dimana yang di setiap akar kan 2 ya. Akar 2 di sini 1. Di sini kita memakai sifat eksponen ya. Di sini jadi integral 2 kali X. Nah, di sini X 1 per 2 berarti kan diakarin gitu ya. Nah, kalau jadi pangkatin itu, jadi X di sininya 1
per 2 gitu loh. Jadi X1 per 2, di dalamnya di sini kan X pangkat 1 ya, tapi nggak ditulisin pertamanya. X1 per 2 dx. Nah, yang namanya itu, apa namanya, tadi tuh ditambahin 1 ya. Jadi, rumusnya kan ini, ditambahin 1, M plus 1. N-nya adalah 1 per 2, ditambahin 1 adalah 3 per 2, baik. Jadi, 2 dibagi 3 per 2, X 3 per 2 plus C. Di sini, caranya untuk menjadi 4 per 3 adalah 2 kali 2, yaitu 4 per 3. Di sini kan 2 per 1 per 3 per 2 ya. Jadi 2 dikali 2 per 3 gitu. Jadi hasilnya adalah 4 per 3. X 1,5. Di sini 3 per 2 kan 1 per 2 ya. 2 kali 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 per 2 plus C. Di sini karena ini pangkat 1,5, kita bisa pisah dikali karena ditambah ya, plus C. Jadi 4 per 3 X akar X plus C. Nah, seperti itu. Di sini integral yang rumusnya satunya minus 1 itu. Kenapa tidak bisa pakai kalau dia minus 1, N-nya itu, kenapa nggak bisa dipakai buat itu? Karena minus 1 plus 1 itu adalah 0, cuy. Dia tuh bakal 0, karena minus 1 plus 1 jadi 0. Dia jadi nggak bisa. 3 bagi 0 itu nggak kedeteksi. So, cara itunya adalah 3 ln X plus C. Begitu. Ini adalah contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soal pertama. Integral 3x pangkat 2 minus 4x plus 5 dx. Sama dengan, kita langsung masuk saja ke rumus pertama tadi. 2 tambah 1, di sini n-nya 2 ya. 3 per 3 x pangkat 3 dikurang 4 per 2 karena n-nya 1. Karena n-nya itu rumusnya 1 tambah 1 ya. 4 per 2 x pangkat 2 plus 5x plus c. Di sini kita langsung sederhanain aja gitu. X pangkat 3, 2x pangkat 2 plus 5x plus c. Nah, ini adalah soal kedua. Integral dari x pangkat 6 minus 3 dibagi x pangkat 4 dx sama dengan, di sini kita tuh yang namanya x pangkat 6 per 3 gini ya. Itu tuh kan x6 per x pangkat 4 dibagi 3 per x pangkat 4 gak sih? Karena ininya tuh nyatu. Jadi kita pisah x pangkat 6 per x pangkat 4 dikurang x3 pangkat x pangkat 4 dx. Jadi x kuadrat, integral x kuadrat minus 3x minus 4 dx. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke 1 per 3 X gitu, pangkat 3, minus 3 per minus 3 X pangkat minus 3, karena minus 4 tambah 1 itu minus 3. Di sini kita langsung saja masuk di sini lagi 1 per 3 X pangkat 3 plus X min 3 plus C. Dan hasilnya adalah 1 per 3 X pangkat 3 plus 1 per X pangkat 3 plus C. Sederhana aja ini. Ya. Kita lanjut ke next soal ya. Di sini rumus lumayan rumit ini. Integral dari 1 per 3X akar dari 3 dx adalah, nah kita buat gini dulu, integral 1 3x pangkat 1. Nah, x di sini kan akar x ya. Kalau dijadiin kali itu kan harus berubah deh. Jadi katakanlah x-nya 2 per 1 dibagi, kalau dikali jadi 1 per 2. Di sini langsung dimasukin 1 per 2. Karena x-nya itu sama, jadi tambahin aja yang kayak tadi, n plus 1. 1 per 2 ditambah 1 adalah 3 per 2. 1 per 3x, 3 per 2. Nah, di sini kita ada memakai sifat eksponen ya, menjadi 1 per 3 dikali, nih, langsung min. Naik ke atas langsung min gitu. Nih, A pangkat N jadi A
minus N. Ini sifat eksponen. Sama dengan 1/3 dibagi, karena ininya menyusut ya. Jadi 1/2, karena ditambah 1, min 3/2 ditambah 1 adalah min 1/2. Min 3, 1/3 per min 1/2 X min 1/2 plus C. Di sini masuk-masuk saja, minus 2/3 X 1 min 1/2. Begitu. Karena dihabisin, langsung dibagi aja di sini. 1 kali 2 gitu. Kan dibagikan langsung dipindah-pindahin ya. Pindahin penyebut dan pembilang. Nah, langsung masuk saja ke sini. Minus 2, 3 kali 1/2. Karena di sini min, langsung diturunin langsung plus. Plus C. Sama dengan min 2/3. Karena ininya 1/2 ya. Berarti kan akar X kan. Ya udah, kita langsung masuk saja. X 1/2 adalah akar X. Jadi min 2 bagi 3 akar X plus C. Nah, itu adalah penjelasan ketiga soal, dan ketiga soal dasar itu berkaitan satu sama lain gitu loh. Nah, sekian saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jikalau banyak kekurangan penjelasan dari saya. Begitu saja dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.